Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para guru saya dan juga rekan-rekan dan juga adik, kemudian residen. Alhamdulillah, saya bisa memulai sesuatu ini bersama-sama ya. Jadi sama-sama dengan bagian multidisciplinary approach dengan bagian lain, yaitu mengenai OSA. OSA ini sesuatu yang penting sekali dan penata laksanaan juga harus precise. Karena apa? Karena salah satu goal dari penata laksanaan OSA adalah membuat pasien bisa bermimpi kembali. Kenapa? Karena pada OSA ada stadium namanya REM, Rapid Eye Movement, yang tidak terjadi pada pasien-pasien OSA. Jadi ini adalah salah satu goalnya adalah untuk mendapatkan satu arsitektur tidur yang baik sehingga akan memperbaiki kualitas hidup pasien. Jadi kalau kita melihat bahwa OSA adalah satu kejadian di mana terdapat sumbatan jalan napas yang berulang-ulang kali pada saat kita tidur, sehingga kita harus mendiagnosisnya dengan detail, dengan precise. Kenapa? Karena selain mengganggu kualitas hidup, juga mengganggu organ lain, karena ada gangguan dari oksigen misalnya, sehingga akan terjadi komorbid ya. Contohnya kardiovaskular. Dan juga bisa adanya cardiovascular accident, kemudian traffic accident. Oleh karena itu kita harus benar-benar mendiagnosis dengan baik, dan kita sebagai dokter THT mempunyai toolsnya dari mulai yang telah disampaikan oleh Dr. Dani, kemudian ada DICE, dan kita juga bisa menggunakan PSG, sehingga kita bisa menentukan apa sih, apakah ini bisa diterapi konservatif atau ini harus diterapi dengan surgery. Ya, kita bisa mendiagnosisnya itu dengan benar dan juga bisa mentata laksananya dengan maksimal. Jadi kalau kita lihat bahwa sumbatan jalan napas ini terutama terjadi pada daerah yang tidak memiliki tulang, tidak memiliki support. Jadi sangat gampang untuk kolaps, yaitu di daerah retropalatal ya. Kemudian apa saja faktor yang mengaruhinya? Bisa aja tonsil yang membesar atau berat badan yang berlebih. Kemudian ada gangguan dari otot-otot muscle dilator ya. Yang dalam tadi disebutkan ada yang namanya genioglossus yang kita bisa identifikasi dengan mudah apabila itu membesar, yaitu dengan menggunakan Friedman tongue position, sehingga kita melihat adanya gangguan pada saat inspirasi ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ini salah satu slide favorit saya, bahwa sebenarnya kalau untuk OSA itu selalu terdapat imbalance antara sesuatu yang menyebabkan kolaps dan sesuatu yang membuka airway. Apa saja yang membuka airway adalah genioglossus. Nah, inilah yang kalau untuk membuka airway, genioglossus itu lidah harus kita tangani. Kemudian ada lagi yang namanya longitudinal traction, di mana airway akan memanjang, kemudian akan menjadi lebih tense sehingga tidak mudah kolaps. Lalu apa saja faktor yang membuat gampang kolaps adalah negative pressure saat inspiration. Misalnya pada pasien-pasien dengan ada fat deposition, adanya retinopathy itu juga menyebabkan mudah kolaps sehingga akan terjadi gangguan atau sumbatan. Jadi kalau yang tipikal OSA misalnya pasiennya besar, overweight, pria, kemudian heavy snoring, itu adalah satu pasien yang tipikal. Tapi kalau kita tuh harus bisa mendiagnosis mana sih pasien yang non tipikal dari OSA. Yang tadi telah disampaikan adanya OSA mild atau adanya spektrum, yaitu upper airway resistance syndrome. Seperti kita ketahui nih ya, kalau misalnya sumbatan jalan napas ini terjadi pada saat kita mulai tidur, terutama pada saat kita mulai tidur, yang banyak ditemukan adalah pada saat tidur mimpi. Pada saat itu otot-otot paralisis ya. Jadi kita lihat di sini ada penyempitannya paling banyak di daerah soft palate. Ini yang namanya retropalatal. Kemudian diikuti dengan kolapsnya lidah. Lidah ini genioglossus yang kalau kita bisa melihat di sini ada flutter. Inilah yang merupakan satu tujuan dari pemeriksaan dry drug induced endoscopy, karena kita bisa melihat dinamika ini pada saat pasien tidur. Kita bisa melihat bagaimana kolapsnya, kemudian bagaimana pasien kalau misalnya dalam keadaan tidur ini kita melihat bahwa kalau pada pasien bangun ini semua yang terjadi sebelumnya akan kembali ya. Contohnya lidahnya kembali lagi, tonusnya baik, kemudian retropalatalnya kembali baik, dan ini akan membuka airway, dan pada saat membuka airway pasien bangun, dan itu terjadi pada saat kita tidur. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Seperti tadi disilakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Kemudian dengan menggunakan physical examination dan juga rentgenoscope. Ini adalah kuesioner yang tadi telah sangat jelas dijelaskan oleh Dr. Dani ya.
Ini adalah kuesioner yang bisa kita tanyakan pada pasien pada saat kita melihat adanya kecurigaan. Biasanya ada stop bank, ESS ya. Kemudian ini adalah satu slide juga yang favorit dan kayaknya sering banget ya lihat slide ini adalah fenomena the box and the content. Di mana pada saat box yang kecil, contohnya pada kasus-kasus hipognatia, di mana diameter anteroposterior di daerah retroglossal akan menurun. Kemudian kita lihat lingual tonsil hipertrofi, kemudian makroglossia yang kita juga bisa detect dengan pemeriksaan lampu kepala biasa, kemudian concave hypertrophy. Dan ini adalah hal yang bisa kita temukan dengan adanya Friedman tentang position. Pada saat ini kita bisa melihat bagaimana posisi lidah yang keempat on the heart part yang kelihatan, kita bisa melihat dan memperkirakan kemungkinan besar ini yang terjadi pada saat tidur. Nah, ini ada satu lagi yang harus diingat, bagaimana kita melihat suatu palatopharyngeal kompleks ini sebagai satu kompleks yang sangat berperan, di mana contoh otot yang sangat sering kita lihat dan sangat besar pengaruhnya adalah otot yang namanya levator veli palatini. Yang ini akan meretract dari soft palate sehingga akan terjadi kolaps pada saat tidur. Kemudian juga ada otot yang namanya palatopharynx yang bentuknya ada longitudinal, yang kemudian ada yang transverse. Dan ini sangat pengaruhnya sangat jelas karena akan menyebabkan kolaps. Dan ini yang nanti bagian laring-faring kalau kita akan perbaiki ya, atau juga bagian plastik karena ini yang bukan bagian dari UP3 dan juga dengan lateral pharyngeoplasty. Nah, kalau dengan rhinolaryngoscopy fleksibel, kita bisa membedakan apa yang namanya palatal phenotyping. Kita bisa melihat kalau misalnya daerah ini yang namanya anteroposterior itu besar, lebar, ini kemungkinan kolaps nanti yang terjadi pada saat tidur adalah kolaps konsentris. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat lagi, ini bentuknya kayak bin ya, kayak bin. Oke, ini mungkin juga kolaps konsentris, tapi kayaknya lebih banyak kolapsnya nanti anteroposterior. Nah, beda lagi dengan yang vertikal, di mana pada saat vertikal ini kita lihat velumnya ini acute angle, dan ini mudah sekali kolaps, sehingga ini akan terjadi flutter, dan nanti gambarannya adalah ini yang menyebabkan kolaps di daerah anteroposterior. Nah, dari kolaps ini kita dari ini pasiennya belum dibius ya, maksudnya pasiennya masih kita lihat di poli. Kalau kita melihat daerah retropalatalnya kita bisa guessing, dan ini akan sangat membantu nanti dalam mendiagnosis kemudian. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya kalau kita secara dinamik juga korek untuk melihat bentuk kolaps itu, yaitu dengan pemeriksaan DICE. DICE ada satu pemeriksaan di mana terjadi tidur yang mimicking natural sleep. Mimicking kenapa? Karena hanya terjadi tidur yang non-REM kan. Kita sampai saat ini kita belum bisa membuat tidur REM ya, rapid eye movement. Kemudian kita melihat memberikan anestesi sehingga ada certain depth of sedation. Mau light sleep atau mau deep sleep. Kemudian kita lihat location di mana VOTO, volume oropharynx tongue base epiglottis. Kemudian kita lihat morfologinya. Kemudian kita melihat juga indikasinya. Indikasinya apa? Pada pasien-pasien simple snorer, misalnya pasien dengan mau diterapi dengan CPAP atau mau diperbaiki oral appliances, atau pada pasien-pasien yang mau dilakukan tindakan. Mana tindakan yang akan dipilih? Apakah melibatkan UP3 atau melibatkan hidung atau melibatkan lidah? Dan kemudian prosedurnya merupakan satu prosedur yang mempunyai kontraindikasi juga. Kontraindikasinya apa? Misalnya pasien-pasien dengan asam 4, malignancy, alergi, kemudian adanya difficult airway, kemudian significant comorbidities. Tapi selama ini, so far kami melakukannya dalam tanda kurung aman-aman saja. Memang ada yang desat kemudian kita kelimpungan, tapi so far alhamdulillah nggak ada kejadian yang berbahaya. Ini adalah posisinya supine, ya. Lampunya bisa di dim light dan atau juga harus comfortable ya settingnya. Kalau misalnya pasiennya biasanya tidur pakai bantal, kasih bantal. Kalau enggak, biasa tidur ya. Kemudian the sedationnya kita pakai midazolam. Jarang sekali pakai midazolam. Yang paling sering adalah kombinasi antara propofol dan dexmedetomidine. Karena ini pengaruh juga pada low saturation yang diinginkan ya. Kalau ada dexmedetomidine, low saturationnya nggak terlalu dalam. Tapi dokter anestesi lebih suka. Karena apa? Karena nggak bikin apne. Ya. Sedangkan kalau propofol kita bisa adjust dan thank God dengan bantuan apa yang namanya bispectral index. Dengan bispectral index kita ada elektrod yang seperti EEG, kita bisa mengukur kedalamannya. Jadi kita bisa lihat ini light sleep atau deep sleep. Jadi pada saat light sleep kita lihat konfigurasinya, kemudian pada saat deep sleep
kita lihat juga, ya. Kemudian kita lihat dengan fleksibel, ya. Kita melihat dari hidung, kemudian sesuai dengan klasifikasi Vogt, dan satu lagi ada kita menggunakan manuver. Manuvernya bisa ke kiri, ke kanan, semua sebadan-badan, atau juga dengan menggunakan jaw thrust. Tapi sebenarnya ini akan lebih jelas lagi kalau nanti kita akan melakukan pelatihan bersama dengan Perhati Banten untuk bagaimana cara DICE lebih detail lagi. Kemudian ini yang namanya klasifikasinya. Klasifikasi yang sudah ada sejak tahun 2011. Jadi klasifikasinya udah hampir 12 tahun dan ini paling banyak yang dipakai, yaitu velum, orofaring, tongue base, dan epiglottis. Dari klasifikasi ini kita bisa melihat konfigurasinya. Contohnya velum itu semua konfigurasi bisa ada. Anteroposterior, lateral, atau concentric. Tapi orofaring pure punyanya lateral. Jadi kalau misalnya kita melihat ada kontraksi di orofaring itu bukan lateral, berarti kita mesti lihat di atasnya. Oh, mungkin ada velum yang bikin dia kontraksi seperti itu. Dan biasanya kalau involvement velum itu berarti ada involvement dari hidung, ya. Kemudian dari tongue base sudah bisa diprediksi sebenarnya. Dari mulai kita meriksa Friedman tongue position, atau tongue base itu bisa kita lihat dari mulai kita melihat bagaimana oblik, ya, pada pemeriksaan palatal, pada rhinolaryngoscopy fleksibel. Namun yang paling sulit adalah kita bisa mempredik epiglottis. Epiglottis itu pasiennya mesti disedate, pasiennya mesti dalam keadaan tidur sehingga kita bisa melihat kontraksinya, kolapsnya, apakah anteroposterior, lateral, dan juga push. Ya, jadi yang 3 di atas kemungkinan bisa dipredik, tapi epiglottis nggak bisa dipredik. Dan ini adalah key karena pasien kadang-kadang dengan gangguan epiglottis datangnya seperti Dr. Dandi sampaikan, dengan upper airway resistance syndrome atau keluhan non-spesifik, contohnya adalah sakit kepala dan insomnia. Jadi ini adalah gambaran dari velum, ya. Velumnya ini biasanya melibatkan soft palate tadi, anteroposterior, ada lateral, ya. Pada velum itu masih boleh. Complete concentric collapse merupakan yang paling parah dari velum dan itu merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar memiliki severity derajat AHI atau REI yang cukup tinggi. Kemudian kita lihat dari orofaringnya. Orofaringnya ini lateral, seperti ini lateral. Karena ada kontraksi tadi dari otot palatofaring dan juga bisa dipengaruhi oleh tonsil dan fat deposition. Jadi kita lihat. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat seperti ini yang di bawah, ternyata dari velumnya juga ikut ambil bagian sehingga dalam tanda kurung daerah orofaringnya seperti konsentris. Sebenarnya nggak seperti itu, ya. Karena dalam sebenarnya orofaring itu punyanya lateral. Tapi begitu ada jadi berubah jadi konsentris, kita lihat lagi yang di atas. Yang di atas bagaimana? Kalau di atasnya konsentris, ya bawahnya juga ikutan, ya. Atau enggak velurnya dominan. Kemudian tongue base ini kita lihat bisa bentuknya seperti ini, ya, bisa ke push ke belakang, ya. Ini menyebabkan sumbatan ke semua jalan napas ke bawahnya, dan kemudian juga bisa mempush epiglottis. Ini tipe push epiglottis karena tongue base, ya. Ini yang diingat bahwa yang namanya epiglottis collapse tadi yang khas ini yang punyanya yang bisa dilihat dengan DICE karena kita bisa melihat bagaimana ini tipenya adalah trapdoor yang merupakan tipe primary epiglottis collapse. Kemudian ada yang namanya push, di mana push ini tadi disebabkan oleh karena hipertrofi tonsil lingual dan lateral sangat baik karena lateral juga biasanya ditemukan pada pasien-pasien dengan OSA misalnya biasanya ringan. Nah, ini adalah salah contoh di mana pada pasien ini ditemukan adanya OSA ringan, ya, dengan adanya REI-nya 6,0. Kemudian kita lihat bagaimana velumnya anteroposterior dengan lateral, kita lihat lateral contraction yang parsial. Kemudian kita lihat juga adanya lateral, ya. Lateral kontraksi dari epiglottis. Dan ini sangat challenging, ya, untuk daerah epiglottis sangat challenging karena mungkin juga Dr. Ezi, Dr. Sahril merasakan bagaimana kalau kita membuat epiglottis berubah ini nanti ada sesuatu yang in return, ya, contohnya dengan makannya, ya, jadi ada swallowing aspiration misalnya. Ini adalah manuver yang bisa kita terapkan pada saat pasien dilakukan DICE adalah left lateral dan trunk ke kiri, kemudian ke kanan, ya. Kita lihat mana diameter yang paling besar, mana yang oksigennya naik. Kemudian kita juga lakukan apa yang namanya jaw thrust maneuver. Karena dengan jaw thrust maneuver ini kita bisa melihat
perbaikan untuk pemberian mandibular advancement device, atau nanti ada yang lebih canggih lagi adalah hypoglossal nerve stimulation. Ini adalah contoh yang lain di mana pada pasien ini memiliki AHI yang cukup tinggi. Biasanya kalau AHI yang cukup tinggi ini dari atas sudah kelihatan ya, dengan konsentris, complete concentric collapse, lateral-lateralnya juga collapse. Kemudian lihat, ini bisa mengobstruct pandangan kita ke bawah. Akhirnya kalau nggak nyampe nih tekanannya, yang bawah tuh kelihatannya fine. Tapi jangan lupa pada saat DISE kita mesti lihat di mana lokasi yang paling severe yang kita sebut dengan choking point, dan pada choking point ini terjadi apa yang namanya lowest saturation. Nah, pada saat lowest saturation itu yang diaddress. Makanya kita bisa melihat dengan sangat jelas ya. Ini contoh lagi yang dimana pada pasien ini sangat jelas sekali kolapsnya ya. Pada pasien ini memiliki RDI 50 ya, hampir 50. Jadi kita bisa predik ya, kalau dengan adanya komplit seperti ini dengan keterlibatan orofaring dan juga kita bilang tongue base-nya, nah ini kemungkinan besar ini severe. Jadi itu bisa menghandle apabila dalam satu hal kita tidak memiliki akses pada polisomnografi. Kita bisa melihat bagaimana sih lokasi kolapsnya, bagaimana sih konfigurasinya, berapa level yang terlibat, dan kemudian oksigenisasinya, saturationnya turun berapa. Jadi kalau kita lihat epiglottis collapse itu ada 3 ya, itu yang harus kita identify. Satu adalah secondary, yang kedua adalah trapdoor yang tadi, yang ketiga adalah lateral-lateral. Ini contohnya pada saat epiglottis collapse push, kemudian ini pada saat push ini biasanya sesuai ya, kalau dengan push biasanya hipertrofi tonsil lingualnya bisa grade 3 bisa, dan akhirnya biasanya kalau lingual tonsil grade 3 biasanya AHI-nya akan lebih tinggi dari yang misalnya tipe trapdoor. Jadi ini bisa kita lihat di mana lokasi penyumbatannya ya. Ya, biasanya ini adalah multi level pada tipe push. Kemudian ini yang trapdoor biasanya disebabkan oleh karena weak ligamentum epiglottis ya. Trapdoor ini terjadi pada pasien-pasien biasanya dengan osa ringan atau di mana ada upper airway resistance syndrome ya. Trapdoor ini tidak bisa kita lihat dengan rhinolaryngoscopy fleksibel biasa. Dengan adanya trapdoor kita bisa melakukan manuver ke kiri atau ke kanan sehingga oksigenisasinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang satu lagi adalah lateral-lateral ya. Ini juga biasanya tidak terlalu tinggi ya. Dengan lateral-lateral biasanya disertai dengan lingual tonsil hipertrofi yang tidak terlalu besar ya. Dengan tekanan inspiration yang cukup tinggi sehingga menghisap. Jadi basicnya sebenarnya ini mirip laryngomalacia. Ini yang seperti terjadi pada laryngomalacia adalah daerah epiglottis. Jadi makanya penata laksanaan untuk epiglottis collapse ini sangat challenging. Jadi ini contohnya ya pada pasien ini ya, kalau kita lihat ya, dengan kolaps di daerah velum, ini abaikan sekretnya ya. Waktu itu kayaknya saksinnya nggak jalan. Jadi kita lihat bagaimana kolaps lateral-lateral ya. Dan juga ada keterlibatan velum. Bisa di-guess nggak kira-kira AHI-nya berapa? Tinggi atau rendah? Ya, ini AHI-nya 16. Ya, dari sini kita juga bisa lihat AHI 16 adalah moderate. Jadi kita bisa guessing nih, oh ini ada berapa level, kemudian choking point. Nah, semakin kita sering, nanti kita akan bisa, oh ini ya, bagaimana kepentingannya ini. Nah, coba kalau yang ini. Ya, di sini kita lihat velumnya terbuka. Ya, lateral-lateralnya terbuka. Jadi ini yang menemukan bahwa sebenarnya dengan adanya multi level obstruction kita mesti lihat seberapa terbukanya atau seberapa kolapsnya sehingga kita bisa predik kemungkinan ini relation dengan mild, moderate, severe, dan itu yang diaddress ya, dengan left kemudian right lateral. Ringan atau berat yang ini? 5. AHI 5 dengan RERA yang tinggi. Ya, RERA tinggi, RDI, AHI tambah RERA. Jadi ini jelas sekali memiliki apa yang namanya
gangguan epiglotis yang trapdoor yang hubungannya sangat erat dengan hidung. Ya, jadi kita jangan melihat bahwa ini 12 nih, tinggi banget nih, maksudnya ini mild, tapi kok kenapa ya? Oh ternyata ada reranya. Jadi ini yang biasanya menunjukkan rera adalah epiglottis collapse. Jadi ini yang ada data dari 25 pasien yang kita lihat, bahwa sebenarnya kolaps antara upper airway resistance syndrome dan mild OSA itu lumayan seragam ya, bisa satu level, bisa dua level, satu level nggak pernah ya, tapi 2 level, 3 level, 4 level bisa terlibat. Tapi yang penting adalah severity-nya, konfigurasinya bisa, dan juga kedua adalah degree of collapse, apakah itu partial atau complete. Nah itu sangat penting. Kemudian kita lihat bahwa sebenarnya pada upper airway resistance syndrome dibandingkan mild OSA, kita bisa lihat lowest saturation. Pada lowest saturation kita lihat bahwa minimal saturation pada SpO2 ini 91 pada upper airway, dan kemudian pada mild OSA itu 86. Kalau yang bawah ini lowest saturation pada saat tindakan DISE, dan ini sangat terpengaruh dengan satu jenis anestesi yang dilakukan, ya, bisa propofol atau dexmedetomidine. Oke. Jadi apa? To cut or not to cut is the question. Apa? Kita mesti lihat chief complaint, kemudian kita lihat palatal phenotyping-nya, kita mesti lihat. Kemudian DISE, selain level of improvement, kita lihat juga configuration. Kemudian degree of obstruction, dan addressing the choking point, jadi lowest saturation-nya. Kemudian manuvernya membantu nggak? Ke kiri, ke kanan, ke kirinya itu semua ya sama badan-badannya. Jadi PR banget kalau pasiennya besar ya, semuanya pada jatuh alat-alat anestesinya. Terus ke kanan, kemudian apakah CPAP? Kita bisa sambil menggunakan CPAP. CPAP bantu nggak? CPAP buka berapa persen? Kemudian apakah mandibular advancement helps? Jadi dari sini kita bisa melihat apakah kita akan melakukan tindakan surgery, di mana surgery-nya apakah tidak. Ini aja sebagai kesimpulannya, dan take home message aja, do not underestimate patient complaint 1. Yang kemudian DISE itu attention to the parameter that can be precise in determining patient modality of the patient, dan PSG and DISE can be very hand in hand together ya, kayak couple, kayak soulmate gitu. Jadi kita bisa melihat dan juga kita bisa follow up, tapi apabila tidak ada modalitas itu, kita bisa melihat dengan DISE dan itu harus precise. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.